teman-teman ya, ternyata banyak orang yang sakti dan tujuannya lebih jelas ya, langkahnya lebih jelas ya. Oke, ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah. Di video kali ini ya teman-teman, jadi aku akan menyampaikan bahwa kemampuan sejati itu sebenarnya ada. Gaib itu ada, sesuatu yang luar biasa itu ada ya. Namun terjadi perbedaan di sini ya. Ada orang yang benar-benar mempunyai kemampuan sejati, ada orang yang juga mempunyai kemampuan tapi macam-macam aja yang ditampilkan ya. Kadang di depan dan di belakang berbeda. Oke, di videoku kali ini aku akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah di video ini ditampilkan kemampuan yang merupakan kemampuan sejati dari apa yang ditampilkan di video ini ya teman-teman. Dengan tawadu, tidak sombong, tidak menipu, tidak melakukan yang namanya trik untuk pembodohan ya. Memang hal-hal seperti ini yang di dalam video ini adalah sebuah trik ya teman-teman semua ya. Ada trik di mana trik ini juga dipadukan dengan sebuah teknis atau dengan doa dan lain sebagainya. Namun ini lebih real saja karena semua dijelaskan. Tidak ada segala sesuatu yang disembunyikan ataupun trik pembodohan ya yang ditampilkan di sini. Karena semuanya real. Walaupun di sini bisa jadi ada doa-doa atau teknis-teknis atau cara-cara tertentu ya yang memang juga akan digunakan dalam penampilan atau tampilan-tampilan di sini. Baik, itu yang pertama ya teman-teman semua ya. Yang kedua, praktisi yang diundang oleh Dr. Richard Lee ya di podcastnya beliau ya, itu juga pernah menampilkan sesuatu yang luar biasa ya, akan tapi di balik panggung ya. Jadi mereka adalah merupakan para praktisi kemampuan yang luar biasa juga yang dimiliki oleh mereka ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya termasuk orang-orang yang hebat ya. Dan memang kita mengakuinya sebagai orang-orang hebat dan luar biasanya mereka tidak mau dipublish ya. Walaupun ya mereka juga mendokumentasikan ya teman-teman semua ya. Namun permintaan dari mereka agar tidak dipublish di dalam podcastnya Dr. Richard Lee ya. Jadi mereka main di balik panggung. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi mereka para praktisi yang sudah melakukan atau memperlihatkan kebolehannya ya di depan Dr. Richard Lee ya, dengan menampilkan kemampuan-kemampuan mereka di ilmu kekebalan mereka ya teman-teman semua ya, yang mana mereka juga mengklaim menyampaikan ya dengan jujur ya apa adanya ya, karena menurut mereka adalah tidak ada trik yang namanya pembodohan ya, tidak mau melakukan pembodohan, tidak mau melakukan antara di depan dan di belakang kamera itu berbeda ya teman-teman semua ya. Jadi mereka memperlihatkan kemampuan mereka ya, di mana kemampuan mereka adalah dalam memperlihatkan kemampuan mereka dalam ilmu debus yang berupa ilmu kekebalan ya teman-teman semua ya. Jadi mereka menyebutnya sebuah kesenian atau budaya ya, seperti itu ya teman-teman semua ya, dan tidak dibarengi dengan trik pembodohan. Ini yang terlebih bagi mereka ya, yang lebih penting yang perlu kita jadikan sebagai sebuah catatan ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang luar biasa ya. Baik, yang ketiga adalah orang-orang yang berada di balik layar yang benar-benar punya kemampuan atau kekuatan sejati. Ada beberapa ilmu yang mungkin ya di Indonesia ini bisa ratusan atau ribuan ilmu yang tersembunyi ya. Ada sebuah ilmu yang namanya pembelah buana. Ini adalah ilmu yang benar-benar merupakan ledakan, ilmu yang benar-benar merupakan ilmu yang merusak sebenarnya, dalam artian bisa merusak atau membunuh lawan ya, atau memporak-porandakan ya daripada infrastruktur ya
ataupun materi dan lain sebagainya. Namun orang-orang yang justru mempunyai ilmu-ilmu semacam ini, mereka tidak mau dipublish, dan bahkan mereka tidak mau memperlihatkannya di YouTube sekalipun. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada lagi seseorang, beliau adalah seorang kiai yang mempunyai khodam kilat alamil akbar. Dengan begitu tawaduknya, dengan begitu santunnya, dengan begitu rapihnya, dengan begitu segala sesuatu yang memang beliau itu tidak mau ya memperlihatkan ya daripada kemampuannya di hadapan orang lain ya. Tidak mau publish, tidak mau menceritakan, dan bahkan didesak pun ya beliau tidak mau bercerita dan mengaku bahwasanya beliau tidak punya. Inilah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bersih, bahkan jauh sekali dari trik-trik pembodohan atau trik sulap yang dipakai untuk sebuah pembodohan ya. Karena apapun jika dilakukan dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang baik, dan sebuah kemampuan bila dilakukan atau dipakai untuk sesuatu yang buruk, menipu dan lain sebagainya, maka akan terjadi keburukan. Nah inilah ya teman-teman semua ya, karena ini perlu kita garis bawahi ya di video ini. Dan di video ini pula pesulap merah memperlihatkan kemampuannya bersama praktisi yang benar-benar memperlihatkan kemampuannya, namun tidak mereka pakai untuk sebuah penipuan atau tidak mereka pakai untuk sebuah pembodohan. Dan real yang mereka lakukan ya teman-teman ya, teman-teman bisa saksikan sendiri di video ini. Ini adalah merupakan sebuah edukasi, dan tambah lagi ya, ada sebuah tujuan yang jelas terutama bagi pesulap merah ya. Jadi beliau pernah mengatakan, menyampaikan bahwasanya kalau beliau tidak mengedukasi, di mana beliau dititipkan sebuah ilmu yakni mengetahui trik-trik sulap ya, kemudian tidak mengedukasi manusia atau umat atau orang-orang atau netizen ya yang ada di Indonesia ini dari trik-trik pembodohan ya, maka beliau sangat takut ketika di mahsyar nanti, ketika mahsyar digelar, ketika zaman akhir, ketika ada hari pembangkitan, maka pesulap merah ini menceritakan dalam kisahnya ketika dilakukan wawancara, beliau takut jikalau nanti ketika bertemu dengan Tuhannya ya, kemudian akan dimintakan pertanggungjawaban